Hai, selamat pagi. Waduh, seneng banget ya ini sahur kita. Wah, masih ngantuk banget nih ya. Kembali bersama dengan Bu Nat Suka Masak. Dan di sahur kali ini aku ingin buat sesuatu yang jadi tantangan aku dari kemarin. Jadi kemarin tuh ada yang nantang aku, katanya, ayo dong bikin menu sahur dari sayur-sayuran, tapi nggak kelihatan kayak sayur. Gimana tuh? Jadi kayaknya sekarang aku tahu nih aku harus buat apa. Dan di sini aku udah siapin bayam, terus ada telur, ada bawang putih, ada kaldu jamur, ada lada putih, ada garam. Ini tuh keju tapi yang melt. Jadi kalau misalnya bunda-bunda di sana ingin pakai keju, kejunya diusahain yang melt. Cuma kalau misalnya anaknya ada yang, kan ada yang alergi gitu ya sama keju, nggak dipakai itu juga nggak apa-apa banget, oke? Terus selain itu ada apa lagi? Kita juga punya nanti untuk di blendernya dan dicampur ke dalam masakannya itu ada susu full cream, sama ini ada creamer untuk yang masak ya. Tapi boleh dipakai salah satunya. Kalau misalnya nggak ada creamer di rumah, bisa pakai susu full cream aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada creamer, lebih oke sih. Karena ini bisa untuk mengentalkan juga, terus rasanya lebih kuat juga. Ini kita taruh dulu ya. Nanti aku juga ada tambahan butter untuk numisnya, karena nanti kita akan numis-numis juga. Jadi aku pakai butter. Cuma kalau nggak ada butter, boleh pakai mentega. Jadi boleh, apa aja boleh. Yang ada di rumah boleh, yang ada di kulkas boleh ya. So, langsung ya kita buat ya. Ini gampang banget sebenarnya menunya. Kalau tadi kita udah pakai bayam, kira-kira karbonya pakai apa ya? Aku hari ini coba akan masak, ini dia. Jadi soba mie dengan bayam creamy. Gimana cara buatnya? Langsung aja. Aku pakai soba mie yang ini tuh butirannya kecil gitu. Jadi ada soba mie yang butirannya tuh gede ya, ada yang kecil gitu. Nah, ini aku pakai yang tipis-tipis. Soalnya kalau anak-anak tuh sahur kadang kan suka ngantuk ya, kita aja ngantuk gitu ya. Kayak pengen langsung makan terus kayak langsung telan gitu. Nah, kebetulan si soba mie ini nih, yang ini nih. Nah, ini tuh tipis gitu. Jadi aku kasih lihat nih. Nih, ini tipis. Dan kalau misalnya nanti dimasak itu kayak cuma 1 menit, 2 menit itu udah selesai. Udah matang banget. Tapi ini kita singkirin dulu ya. Kita masaknya nanti, karena takutnya terlalu matang. Yang harus kita siapkan pertama kali adalah kita meracik si bayamnya dulu. Dan bumbu-bumbunya dulu. Gampang banget. Ini tuh sat-sat banget, 10 menit selesai. Pokoknya ini yang susah tuh buka blendernya by the way ya. Nah, oke, langsung kita masukin yang pertama itu bayamnya. Ini udah dicuci. Tadi soalnya udah nyuci sambil nonton drama Korea ya, sambil nunggu sahur. Terus jangan lupa kita masukin si bawang putih. Ini sebagai penguat rasa aja ya. Kita masukin dikit lagi deh. Nah, kita masukin air, nih air mateng. Iya. Dikit. Terus kalau aku langsung tambahin si susunya. Jadi itu udah tergabung jadi satu di sini. Kira-kira kalau misalnya susunya itu setengah gelas kecil aja, nggak usah banyak-banyak. Sama si creamernya kita masukin juga. Kalau ada ini tuh enak banget. Kalau ini dipakeinnya kira-kira 4 sendok makan boleh. Nggak apa-apa. Kalau ingin rasanya lebih kuat ya. Ini udah, kalau udah kita tutup dulu. Baru kita blender. Kalau bumbunya yang lain nanti pas dimasak ya. Nah. Oke, ini sudah jadi. Dan yang sekarang kita harus lakukan adalah sambil nanti kita tumis, kita akan masak si soba mie-nya. Ini kita nyalain kompornya dulu. Oke, apinya sedang aja. Jangan lupa dimasukin garam dulu ke dalam si airnya supaya nanti soba mie-nya tuh ada ngeresap rasa asin gurihnya dikit.
sedikit-sedikit aja. Nah, ini sambil nunggu airnya matang, kita coba masak langsung bumbunya ya. Pakai api kecil aja. Aku pakai butter. Boleh kok, pakai mentega boleh banget. Pakai butter. 1 sendok makan ini cukup, cuma jangan terlalu banyak banget, jangan terlalu penuh banget. Ini cuma untuk nggak lengket aja ya sebenarnya. Pakai yang unsalt butter aku sukanya, soalnya kalau pakai yang salt kan jadi udah asin ya, kita nggak tahu nanti menyesuaikan si rasanya gimana. Kalau pakai yang unsalt tuh jadi kita bisa menyesuaikan rasanya sama lidah kita sendiri. Kalau butternya sudah seperti ini, udah cair semua, bisa nih kita masukin langsung aja. Ini bunda-bunda ya, ini kalau masak bayam tuh, ini nggak bisa nanti disimpan buat nanti pas buka ya, karena masak bayam kan nggak bisa dipanasin, harus langsung dihabiskan. Ini tinggal masukin aja. Kayak gini. Jadi aku tuh nggak pakai tumisan apa-apa lagi, karena si bawang putihnya tuh udah ada di dalam sini. Dan nggak pakai bawang merah, nggak pakai bawang bombay. Cuma kalau ingin ditambahin bawang bombay itu boleh, boleh banget. Cuma mungkin nanti rasanya lebih agak spicy dan agak asam dikit lah gitu. Tapi kalau nggak pakai, kayak aku nih simple banget karena mau sahur ya, itu nggak apa-apa banget juga. Nah, ini kalau udah kayak lebih hijau ya, dan wanginya udah keluar kayak gini, kita masukin bumbu-bumbunya. Yang pertama ini kaldu jamur. Kayak aku lebih suka pakai kaldu jamur, atau kalau misalnya punya chicken stock boleh sih pakai chicken stock, gak apa-apa. Ini kaldu jamur. Masukin setengah sendok kecil aja, karena nanti rasanya udah keluar dari si creamernya. Kita nggak mau rasanya terlalu naik ya. Terus yang kedua ini ada lada putih. Masukinnya, kalau ini sesuai selera aja. Mungkin kalau misalnya suka agak spicy, agak pedas, boleh dimasukin agak banyak. Cuma kalau nggak mau terlalu agak pedas, boleh dikit aja. Dan garam. Garam pun juga sama. Aku cuma 1/4 tuh, 1/4 sendok kecil. Terus kita aduk lagi ya. Kita aduk-aduk. Nah, gini. Sambil nunggu ini agak lebih kental lagi, kita masukin si sobaminya. Jadi ini airnya udah mateng. Ini kita cemplungin ke dalam sini. Ini tuh cepat angus ya sebenarnya. Jadi kayak kita harus pegangin dulu nih atasnya, supaya nanti pada saat kita taruh, ujungnya ini nggak angus. Nah, ini kalau bawahnya udah kayak lembek gini nih, bisa dilihat ya. Baru kita jatuhin semuanya. Begini, sambil kita aduk. Ya, kita tunggu dulu. Cobain ya. Lagi. Wow. Ini kalau setengah matang kita langsung angkat aja. Kita lihat dulu. Nah, ini udah setengah matang nih. Bentar lagi kita angkat. Supaya nanti pada saat dicemplungin ke sini nggak kelembekan. Matiin dulu. Siapin piringnya. Jadi nanti kita lakukan proses pematangannya di tempat si bayam yang sedang dimasak ini. Nah, ini kan udah mulai mengental terus nih. Boleh kita masukin si kejunya. Ini keju melt.
Masukin sampai nanti dia jadi melt sendiri. Terus kalau udah, kita pakein creamer lagi dikit. Iya. Ini 2 sendok makan kira-kira ya, si creamernya ini. Tuh, udah mulai melt ya. Udah mulai ngental. Kejunya juga udah mulai mengental. Nyampur ke dalam sini. Ini kita masih pakai api kecil ya. Kalau udah kayak gini, masukin sobaminya lagi. Nah, pada saat ini boleh nih apinya dibesarin. Jadi kita sebenarnya kayak cuma nunggu ngental aja. Jadi apinya boleh digedein supaya proses pengentalannya itu lebih cepat. Ini sambil dicek rasanya ya Bu. Ini tergantung aja sebenarnya, kalau misalnya ngerasa kurang asin, boleh ditambahin garam. Atau misalnya ingin ada spice-nya dikit, ditambahin chili flakes atau ditambahin cabai potong tuh juga nggak apa-apa. Sesuai selera saja. Nah, ini tuh sampai dia mengental ya, harus tetap diaduk. Soalnya kalau enggak nanti bawahnya kayak angus gitu. Ini sambil kita pindahin ke ini ya, ke piring. Habis itu kita masak telurnya. Tunggu sebentar sampai kira-kira 3/4 matang. Tapi kalau misalnya ingin dibuat telurnya kayak telur dadar gitu di atasnya boleh. Terus mau dibuat telurnya matang banget gitu boleh. Atau enggak di apa lagi ya, di scramble boleh juga, di omelet boleh juga. Nggak masalah. Sesuai selera aja. Ini udah 3/4 matang nih. Bawahnya kayak udah matang, tinggal atasnya doang. Kita taruh di atasnya. Jadi tuh dapat creamy-nya tuh dari si telurnya lagi. So cool. Ini kalau pagi-pagi anak-anak mau makan langsung bisa dikasih ini. Nah, kalau misalnya untuk bunda-bunda dan ayahnya ingin tambahin yang pedas-pedas, boleh dikasih chili flakes. Dijamin kenyang, bisa nahan lapar seharian karena di dalamnya karbonya cukup tapi ringan. Terus proteinnya juga lengkap, ada telur, ada susu, semua ada di sini. Dan garamnya juga dikit, jadi nggak bikin aus. Jadi selamat mencoba dan silahkan dinikmati.